Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kembali lagi dalam segmen Psikologi Populer. Dan hari ini kita akan membahas salah satu tema yang cukup menarik. Karena di era zaman sekarang kita bukan hanya membutuhkan hard skill saja, tetapi setiap individu perlu membutuhkan yang namanya soft skill. Nah, ini bagaimana caranya agar setiap anak-anak, terutama di Gen Z, bisa mempunyai soft skill yang baik dan bagaimana cara pengembangan soft skillnya tersebut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama psikolog kita, Ibu Sulistiana SPSI, MPSI Psikolog. Selamat datang, Ibu. Ya, selamat datang. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah mau main ke TVRI Sumatera Selatan, Bu ya. Gimana kabarnya, Ibu? Harus sehat. Harus sehat ya? Harus sehat. Oke, nah ini kita mau ingetin pemirsa TVRI Sumatera Selatan dulu, Ibu. Untuk pemirsa yang ingin bertanya langsung, mungkin konsultasi gratis nih, Bu. Iya. Boleh langsung aja telepon kita di 0711 311 454 atau boleh selipin pertanyaan kalian di WA kami di 0823 1198 1790. Dan Ibu, hari ini kita akan membahas mengenai tentang pengembangan soft skill di generasi Gen Z seperti ini, Bu ya. Nah ini tapi sebelum kita membahas lebih dalam, mungkin boleh dijelasin dulu nggak sih, Bu, karakteristik yang Gen Z itu seperti apa sih? Baik. Yang pasti Gen Z itu adalah anak-anak yang terlahir di generasi internet sedang lahir juga. Oke. Jadi mereka lahirnya barengan. Di mana dunia internet ini yang semuanya dipermudah dalam hal apa? Dengan satu sentuhan saya butuh informasi ini langsung hadir. Jadi terlahirlah anak-anak juga yang serba pengen instan. Seperti di internet. Terus juga di internet ini apapun informasi, apapun yang dibutuhkan, apa yang mau dibeli, tidak perlu banyak bergerak. Betul. Menggunakan handphone sudah tek selesai. Sehingga apa? Anak-anak yang muncul, bahasa anak zaman sekarang adalah anak-anak mager. Nah itu muncul seperti itu. Kemudian juga apa yang namanya di dunia internet? Di dunia internet tuh kita mau informasi apapun bisa kita dapatkan. Betul. Cukup dari sini. Sehingga apa? Membuat anak-anak ini merasa bahwasanya dia sudah pinter, sudah paham. Dia sudah paham, dia lebih paham dari orang tuanya. Sehingga kurang mau mendengarkan masukan dari orang tuanya. Yang dianggapnya orang tuanya adalah orang generasi old yang tidak paham dengan informasi terkini. Nah, yang inilah yang harusnya terjadinya munculnya anak-anak generasi Z yang ada istilahnya bahwasanya untuk di dunia kerja sekarang orang-orang menolak datangnya orang-orang generasi Z. Betul. Padahal kita butuh mereka yang kreatif. Oke, karena memang Gen Z ini yang paling banyak juga ya di era sekarang, Bu ya. Benar sekali. Apalagi kita nanti akan menghadapi bonus demografi 2045, ini pasti Gen Z yang akan berkuasa seperti itu, Bu ya. Nah ini tapi dengan stigma negatifnya Gen Z ini berarti apakah di masa yang akan datang memang Gen Z ini memang terbentuk sebagai individu yang negatif seperti itu, Bu? Enggak juga, makanya kita perlunya pola asuh orang tua. Jadi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Jadi orang tua yang saat ini yang sudah memahami prediksi kita akan ke depan, apabila kita tetap meletakkan pola asuh yang seperti saat ini, kita akan menemukan Gen Z ya, yang anak-anak yang sangat ditolak di dunia kerja. Itu. Jadi kalau saya bilang inilah jalan salah satunya TVRI membuat hal seperti ini. Ya, meluaskan wawasan semua masyarakat bagaimana melakukan pola asuh yang baik supaya tidak tercipta Gen Z yang saat ini ditolak di dunia kerja. Kalau saya bilang hampir 70% anak-anak Gen Z itu belum bisa untuk masukin dunia kerja. Kenapa tuh, Bu? Ya karena pola asuh tadi. Pola asuh orang tua yang dari orang tua Gen X. Gen X. Ya, jadi pola asuh orang tua yang Gen Z menciptakan anak Gen Z, di mana anak Gen Z ini di dunia kerja itu ya kebanyakan yang dikenal adalah memang anak-anak kreatif, ya anak-anak kreatif tapi daya juangnya kurang. Ya, nah ini anak-anak pinter, ya pinter, cerdas, penuh wawasan yang sangat tinggi, tapi etikanya nggak ada. Nah ini yang disebut dengan soft skill. Ya kalau wawasan, ilmu, technical skill dirinya itu canggih-canggih anak-anak Gen ini, tapi soft skillnya bagaimana?
Oke. Itu yang jadi masalah. Berarti yang masih menjadi kurang di Gen Z ini adalah soft skill-nya tadi, Bu ya. Sekali. Nah ini sebelum kita lebih jauh lagi, Rosa pengen tahu dulu nih, Bu. Soft skill seperti apa sih yang sebenarnya harus dimiliki oleh Gen Z itu? Oke. Soft skill itu bukan soft skill yang harus dimiliki Gen Z. Kalau saya bilang soft skill yang harus dimiliki orang apabila ingin bekerja. Oke. Bekerja itu kan tidak hanya kerja di perusahaan. Tapi begitu kita buka usaha, buka bisnis, itu juga bekerja, benar nggak? Betul. Ya, jadi jangan dipikirin, loh saya kan nggak bakal kerja sama orang, saya buka usaha. Itu tetap bekerja loh namanya. Mau jadi owner, ya tetap bekerja. Nah, dengan bekerja, di dunia kerja soft skill yang dibutuhkan apa? Itu yang perlu paling penting. Yang pasti apa? Komunikasi. Oke, komunikasi. Benar ya? Kenapa? Anak-anak Gen Z sekarang dia lebih banyak bekerja di dunia maya. Betul. Ahli. Begitu WA-an, wih kata-katanya keren banget. Begitu tatap muka, Terus kalau ngomong dengan kita, gelagapan, bingung, nunduk. Gimana mau wawancara kerja? Betul. Ya, tapi waktu dia ngasih CV, ngasih portofolio kerjaan, dan waktu ngejawab WA bagus sekali. Ternyata pakai AI. Oke. Nah ini canggihnya anak zaman sekarang. Begitu diwawancara kerja nggak bisa jawab apa-apa. Yang dia jawab textbook semua. Itu satu contoh baru di komunikasi. Bagaimana dengan kerjasama? Di dunia kerja maupun kerja dimanapun butuh nggak kerjasama? Betul. Ya kan? Kalau orang nggak bisa kerjasama, bisa nggak untuk di dunia kerja? Nggak bisa. Nggak bisa. Sedangkan dia hidup di dunia maya, di internet, itu dia nggak individual, nggak bekerja sama. Dia nggak bekerja sama, begitu di dunia kerja, akhirnya apa? Dia merasa pintar sendiri, yang si A juga merasa pintar sendiri, yang lainnya merasa pintar sendiri. Akhirnya nggak ada kerjasama di dalam situ. Nah, soft skill ini yang dibutuhkan di dunia kerja. Dan saat kami yang sebagai HR juga menerima anak-anak seperti ini, waduh, PR kami besar. PR besar untuk mengembangkan soft skill anak-anak. Oke. Ya, makanya saya tertarik untuk diundang di TVRI. Wah, ini cara jitu untuk kita mengedukasi orang tua di luar sana. Soft skill ini sangat dibutuhkan di dunia kerja, bukan hanya hard skill. Oke. Gitu. Nah ini artinya berarti memang penting sekali Bu ya mempunyai soft skill ini, apalagi di generasi Gen Z seperti itu. Benar. Nah ini kenapa nih Bu? Sesuai dengan eranya mungkin memang anak Gen Z ini kekurangan soft skill ini, tapi apakah memang salah Gen Z-nya yang tidak mau belajar atau salah siapa nih sebenarnya Bu? Nah oke, baik. Kalau saya bilang kita tidak perlu mencari salah siapa, salah A, B, C, D, Z. Tapi kalau saya bilang yuk kita benahi sama-sama. Oke. Dengan kita benahi sama-sama, ya insya Allah SDM kita nanti ke depan, walau yang saat ini Gen Z-nya yang bermasalah, ya, tapi mungkin ke depan dengan kita sama-sama membenahi, Gen Z kita mungkin SDM-nya sangat bagus yang bisa dipakai sampai ke luar negeri sana. Seperti itu harapannya ya. Apa yang harus dibenahi? Bukan orang tuanya, bukan hanya orang tuanya, anaknya juga, ya. Terus juga lingkungan, sadar tentang pentingnya soft skill untuk dimasuk ke dunia kerja. Soft skill ini sama halnya dengan karakter. Kalau bahasanya kita, ya kan? Bahasa awamnya karakter. Ya, karakter yang baik. Karakter yang baik itu sangat dibutuhkan. Sedangkan pembentukan karakter itu 0 sampai 12 tahun sangat membentuk karakter sekali untuk dasarnya. Yang lainnya poles. Nah, itu yang sangat perlu. Jadi ya kalau saya bilang pola asuh sama-sama kita benahi. Ya, di mana orang tua yang Gen X yang terakhir sebagai orang-orang mandiri, terakhir orang yang bekerja, jangan biarin dong anaknya hidup sendiri, seperti itu ya. Jangan dong biarkan anaknya, oh anak saya kan hanya butuh uang, saya cari uang untuk kamu nak. Bener ya bahasa orang tua ya. Saya cari uang banyak-banyak itu untuk apa? Untuk masa depan kamu. Jadi kamu baik-baik di rumah, sehingga anaknya dibiarkan hidup tumbuh sendiri dengan di dunia maya. Di dunia internet. Begitu dia tumbuh sendiri, akhirnya apa? Dia kan belum pernah jadi dewasa. Dia mengimajinasikan dewasa itu seperti apa ya, yang dia lihat, apa yang dia serap di internet. Kalau diserapnya bagus, alhamdulillah. Kalau yang diserapnya yang jelek-jelek, masya Allah, ya kan seperti itu. Nah, dilala lagi, kadang dititipkan sama pembantu atau pengasuh, ART, ya, ibunya S3, doktor, profesor. Anaknya di rumah dititipkan sama anak ART
Yang tamatan, jangan-jangan tamatan cuma SMA. Kok lukisan di rumah dibiarin melukisnya orang-orang tamatan SD, SMP, SMA, bukan saya merendahkan. Tapi maksud saya, orang tua yuk peran kamu melukis bukan hanya dari pembantu. Melukis anak ini adalah, kalau di ilmu psikologi anak itu kan kertas putih. Siapa yang melukisnya itulah yang terbentuk anaknya. Jadi kalau bapak ibunya sudah S3, yuk lukis anaknya. Jangan percayakan dengan orang di rumah. ART, ya kan? Atau sama kakek neneknya. Kakek neneknya profesor dokter juga kok, dia pasti ahli. Alhamdulillah. Tapi kakek nenek itu kasih sayangnya berlebih, beda dengan orang tua. Betul. Kalau mau nyubit, sayang. Kalau yang lain nyubit berani. Walaupun kita memang dilarang untuk nyubit, ada tahapannya. Membentak orang tua nggak berani. Aturan nggak ada aturan. Nah itu, karena sayangnya akan berlebih. Baik. Ini berarti memang peran orang tua sangat penting sekali untuk melukis gimana nantinya anak ini akan tumbuh seperti itu, Bu ya. Nah, tapi yang menjadi problematika saat ini juga, Bu ya, karena memang orang tua ini banyak yang bekerja seperti itu. Kalau misalkan nggak kerja nanti susah menghidupkan. Nah, ini bagaimana nih, Bu, solusinya? Baik. Kembali ke saya suami istri kerja, tapi kami berbagi peran. Berbagi peran apa? Misalnya kalau saya lagi kerja, suami yang urus anak. Ada jamnya, ada jadwalnya. Atau bagi yang benar-benar bekerja, pulang kerja jam berapa sih? Jam 5. Ya kan? Harus ada quality time. Ya. Terus kemudian begitu pulang ke rumah, saya biasakan tanya anak aktivitas dia dari pagi sampai dengan sore itu ngapain aja. Di sekolah ngapain aja, dengan guru ngobrolnya apa. Dengan teman ngobrolnya apa, hari ini ada cerita apa di sekolah. Jadi anak-anak tuh terbiasa besoknya, nanti pulang sekolah mama bakal nanya gini deh. Dia merekam apa aktivitas hari-hari ini. Karena sudah terbiasa kita tanya. Nah jadi quality time itu, quality time saya ada kok sebulan sekali. No, ciptakan satu hari tetap ada quality time, tanyakan aktivitasnya. Sehingga waktu dia beraktivitas dengan siapapun, dia akan cerita dengan kita. Dan satu, waktu anak bercerita dengan kita, jangan pernah kita menjadi hakim. Nah ini yang menjadi PR untuk semua orang tua nih sepertinya. Misalnya, iya mah, si A itu tadi mah di sekolah mukul saya. Saya dipukulnya sakit banget mah, ini biru loh mah. Apalagi anak-anak sekarang kan lebay. Betul. Ya, kayak yang diceritain di IG itu apa, begitu kena pintu langsung gitu seperti ya. Kalau generasi lain enggak gitu. Nah, biru loh mah, sakit bener mah, kayak mau patah rasanya. Lah, yang ibu ini tadi karena dia merasa, saya ibu yang baik, maka saya akan lindungi anak saya. Langsung datangi sekolah marah-marah. Nah, dengan ini sadar gak sih ibu ini overprotective, sehingga apa? Anak problem solvingnya kurang. Ada masalah lapor, itu jadi hakim. Sebaiknya kalau saya ajarkan anak saya begitu dia dipukul temannya, saya tanya balik. Supaya dia nggak jadi korban bullying. Kalau kita overprotective, anak akan menjadi lembek. Makanya akan menjadi korban bullying. Makanya saya lakukan begitu dia dipukulnya gara-gara apa? Tadi tuh si adik jatuhin pena dia sih Ma, terus penanya itu keinjek patah. Adik minta maaf gak? Enggak. Kenapa adik nggak minta maaf? Cuma pena aja. Dek, nggak boleh, pena gini. Jadi kita ajak diskusi, kan pena gini. Dek, kalau adik penanya jatuh, apa yang adik lakukan? Misalnya temen juga, kita balik deh situasinya. Terjadi sama adik, apa yang adik marah. Jadi yang temen lakukan marah itu benar atau salah? Ya harus kan nggak marah. Ya, benar, harusnya tidak marah. Tapi ada baiknya kalau adik harusnya minta maaf dulu, mungkin dia nggak bakal marah. Iya sih, jadi kita ajarin. Jadi anak akan berpikir, gitu ya. Nah ini yang perlu komunikasi. Jangan langsung datang ke sekolah, ngelapor ke ibu. Akhirnya anak merasa besok kalau seandainya saya dipukul teman lagi, lapor lagi mama. Mama datang lagi rumah. Inilah menciptakan anak-anak Gen Z yang tidak ada daya juang. Dia mencari pembelaan seperti itu ya. Benar, jadi cari perlindungan terus, mau sampai kapan dilindungi? Emang kita 24 jam mau duduk di sekolahan? Nah, ini juga yang perlu. Nah ini berarti pola asuh yang seperti ini apakah nantinya akan berdampak untuk anak ketika dewasa nih Bu? Banget. Karena saat ini waktu kami melakukan psikotes untuk anak-anak yang mau masuk kerja, melamar kerja, daya juang tuh sangat susah dicari. Padahal daya juang di dunia kerja itu sangat perlu sekali. Apa sih daya juang di tempat kerja? Misalnya gini,
Mbak dikasih tugas yang baru. Dan Mbak merasa kerjaan ini sangat berat sekali. Nah, anak-anak yang nggak punya daya juang akan berkata bahwasannya, saya nggak bisa. Suruh orang lain aja. Atau istilah zaman sekarang, kalau ada orang lain kenapa harus saya? Nah ini, padahal di dunia kerja begitu ada sulit. Saya coba ya Bu, coba lagi. Oke, saya cari tahu ya Bu, saya ini ya. Nah ini tidak ada dari orang, karena apa? Karena orang tua yang terlalu overprotective. Oke. Wah ini keren sekali Bu ya, mengenai tentang orang tua yang overprotective ini juga kayaknya banyak banget nih orang tua yang seperti ini zaman sekarang. Ini. Oke, nah ini nanti kita akan sambung lagi Bu, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan tetaplah bersama kami. Kebudayaan agraris yang selaras dengan alam diekspresikan dalam alunan nyanyian yang diiringi petikan gitar tunggal khas Sumatera Selatan. Saksikan kesenian musik tradisional yang tak lekang oleh zaman di program Batanghari 9. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selasa pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Serta Sabtu dan Minggu pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan kini dapat dinikmati oleh para pemirsa dengan jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas melalui layanan MCPC. MCPC atau Multi Channel Per Carrier merupakan suatu layanan yang cost efektif untuk mendistribusikan siaran ke seluruh wilayah yang dijangkau satelit merah putih dengan slot orbit 108 derajat bujur timur. Dengan dukungan teknologi satelit yang handal, layanan MCPC memastikan siaran dapat diterima pemirsa dengan cepat dan efisien, sehingga mendukung TVRI Sumatera Selatan dalam meningkatkan jangkauan siaran dan memperluas pasar. Untuk mengakses siaran TVRI Sumatera Selatan melalui layanan MCPC, caranya mudah. Yang pertama, arahkan parabola Anda ke satelit Telkom 4. Lalu tambahkan transponder Telkomsat pada receiver Anda dengan memasukkan frekuensi TVRI Sumatera Selatan yaitu 3720 horizontal dan simbol rate 32.727. Yang terakhir, Anda tinggal scan transponder Telkomsat tersebut untuk mendapatkan siaran TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan siap Anda nikmati. TVRI Sumatera Selatan siap menjangkau dan memberikan program-program terbaik bagi para pemirsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam segmen Psikologi Populer, dan tadi kita sudah membahas mengenai Gen Z dan juga bagaimana Gen Z ini di dunia pekerja seperti itu Bu ya. Dan ini juga tadi ada yang menarik kalau bahwasannya untuk ibu-ibu yang sering terlalu protektif seperti itu terhadap anaknya, ini nanti akan berdampak yang cukup negatif seperti itu Bu ya ketika anaknya dewasa. Nah ini protektif yang seperti apa nih yang sebaiknya tidak boleh sebenarnya Bu? Kan banyak tuh yang kasus-kasus sekarang ini yang muncul bahwasannya di mana guru membuat video-video ya, video-video bahwasannya begitu ada anak berantem cuekin aja daripada masuk penjara, ada kan ya banyak video gitu Terus lihat anak sedang saling bullying, cuekin aja deh daripada nanti saya bermasalah. Jadi banyak yang kasus-kasus seperti. Saya bukan membela para guru, mungkin yuk kita saya bilang tidak ada salah, tidak ada yang benar. Semuanya yuk introspeksi masing-masing. Mungkin apa sih cara pembelajaran kami sehingga tidak akan merugikan anak-anak? Apa cara pembelajaran kami yang bisa
menguntungkan anak-anak. Jadi guru juga harusnya introspeksi diri juga. Dan untuk orang tua jangan overprotective dengan anak. Ini yang paling penting. Kenapa? Begitu anak yang overprotective seperti saya bilang tadi, daya juangnya nggak ada, ya kan? Terus keberaniannya untuk menghadapi dunia baru nggak ada. Ya, penyesuaian diri di lingkungan yang baru pun tidak ada kalau anak-anak seperti ini. Nah, itu yang harus orang tuanya ajarkan bagaimana, ibarat gini. Kalau kita ketemu dengan lautan, jangan kita ambilkan perahu buat anak, kita yang mendayung buat anak untuk menyeberangi lautan itu. Apakah anak jadi mandiri dengan seperti itu? Tidak. Nah, maka yang kita lakukan, ajarkan cara berenang. Ya, kalau arus deras bagaimana, kalau ada hiu harus bagaimana perjuangannya, kalau ini bagaimana. Tapi kita mengawasi dari belakang. Oke, tahap demi tahap. 10 meter dulu, balik lagi nak. Sama, pola asuh pun seperti itu yang perlu kita lakukan. Apabila dia dibullying di sekolah, kalau saya bilang, anak yang dibullying, anak yang pelaku bullying, dua-duanya korban. Korban pola asuh orang tua. Betul sekali, Ibu. Ya, jadi kalau saya bilang nggak ada istilahnya anak ini pelaku bullying, saya nggak setuju dibilang gitu. Anak ini korban bullying, saya dua-duanya korban. Ya, yuk perhatiin anak-anak yang pelaku bullying. Jangan-jangan ya ini anak-anak yang dibiarkan hidup sendiri dengan dia mempelajari bagaimana cara beraktivitas yang baik. Ya, cara beraktivitas yang baik di internet yang dia tangkap ya itu tadi, membullying orang biar dia terlihat perkasa, biar terlihat hebat, biar dia diakui sebagai ketua di dalam geng. Itu yang dia tangkap. Tapi coba kalau seandainya orang tua ikut berperan serta menyatakan, nak, coba pikirkan kalau kamu yang di posisi seperti itu, apa yang kamu rasakan? Karena anak-anak yang zaman sekarang beda dengan anak zaman dulu. Kalau anak zaman dulu kalau kita ngomong, itu nggak boleh, dia nggak akan bertanya why. Kalau anak sekarang, itu nggak boleh, dilakukan. Nak, nggak boleh pulang jam 1 malam. Ada apa ya kalau nggak boleh pulang 1 malam? Coba deh, pulang 1 malam apa yang terjadi? Nah ini, jadi ya orang tua pun harus, why-nya harus jelas. Nah, terus kemudian kalau saya bilang anak zaman sekarang nggak bisa dilarang. Makin dilarang, makin dilakukan. Maka tugas kita adalah mengajarkan dia mengembangkan pola pikir sendiri. Seperti yang saya bilang, misalnya contoh, dia dipukul di sekolah sama temannya. Setelah dia dipukul sama temannya di sekolah, kita tanya, nak, kamu dipukul teman di sekolah kenapa? Gara-gara apa? Penyebabnya apa? Sudah tahu gara-gara penyebabnya. Oke, supaya besok tidak dipukul lagi, kamu harus ngapain? Bukan kita datang ke sekolah, marah-marah, mukulin balik tuh anak. Akhirnya kita yang masuk penjara. Karena mukulin anak orang, bener kan? Bener. Nah, makanya kita lakukan, ajarkan cara anak berenang. Cara anak berenang tadi apa? Nah, ini kamu mau masuk ke dunia nyata. Dunia nyata kamu ya sekolahan. Pulang sekolah kamu ketemu preman kemungkinan, nak. Terus belum pulang sekolah nunggu mama jemput atau siapa yang jemput, kamu akan ketemu lagi orang-orang yang dari sekolah lain mungkin yang akan memukulin kamu atau macam. Kamu harus belajar menghadapi itu. Bukan mama yang memprotektif kamu terus-menerus. Betul. Jadi yang kita ajarin bagaimana cara berenang di dunia nyata. Wah ini keren banget nih perumpamannya, Bu ya. Iya. Dan ini juga kalau misalkan diajarin dari kecil nantinya akan berdampak juga pas dia besar dan di kehidupan pekerjaan seperti itu. Bener. Mungkin kalau misalkan dimarahin sama atasannya dia lebih kuat. Saya harus ngapain? Salah saya apa? Betul. Saya harus merubah diri saya bagaimana? Saya harus jauh lebih baik. Atau dia kalah, misalnya gini, pemilihan the best employer di tempat kerja, ya 1, 2, 3 dia merasa dia pasti menang, tapi ternyata orang lain, karena dia sudah belajar dari kecil bahwasanya, saya kalah, maka tahun depan saya harus menang. Apa yang harus saya lakukan supaya saya menang? Saya harus A, B, C, D, Z mulai diatur sama dia, mulai disusun untuk perang dia nanti di tahun depan. Tapi kalau anak yang overprotective begitu di dunia kerja, dia selalu dipuji waktu kecil, dia anggap paling pintar, paling hebat, paling macam, ternyata dia nggak terpilih jadi the best employee, jalan satu-satunya dia lakukan apa? Berhenti kerja, bisa jadi. Atau musuhin temennya yang tadi menang. Ya kan? Atau yang dia lakukan lagi, bos saya sentimen dengan saya, akhirnya kerjanya jadi jelek. Lebih menyalahkan orang lain seperti itu, hasil pola asuh overprotective tadi. Nah ini artinya memang pola asuh ini sangat penting sekali seperti itu, Bu ya. Nah ini kalau boleh tahu Ibu, pola asuh ini seharusnya di umur berapa nih sejak harus diajarkan soft skill seperti itu?
Kalau saya bilang anak itu kembali lagi kertas putih, ya. Jadi kalau kita mau membentuk anak ya dari nol, bahkan dari dalam kandungan. Misalnya saya kepengen banget punya anak menjadi seorang dokter, kepengen banget. Tapi ya mau dipikirkan dulu seorang dokter berarti IQ harus berapa? Berarti kalau IQ berapa, mulai dari asupan perut waktu di kandungan jaga, ya. Terus kemudian bisa jadi waktu kita lagi hamil juga kita cerita, dokter itu yang periksa tadi baik ya nak, nggak apa-apa, ya. Terus kemudian waktu anak lahir jaga juga asupan gizinya juga, karena untuk pembentukan soft skill itu memang bukan dari nunggu udah SMA aja deh. SMA nanti tinggal kita psikotes nih anak mau bisa jadi dokter atau enggak, tapi kalau nggak bisa harus jadi dokter deh karena cita-cita mama pengen jadi dokter gagal, nggak bisa. Maka harus memang dari kandungan. Nah, jadi kertas putih tadi ya lukislah dari kandungan. Tapi ingat, harus ada komitmen dari keluarga. Misalnya suami istri, jadi suami istrinya yang berkomitmen. Gitu. Jadi suami istrinya berkomitmen, kita kepengen anaknya menjadi dokter. Peran ayah seperti ini deh. Peran ibu seperti ini deh. Kakek setuju nggak anaknya jadi dokter? Kalau iya berarti kakek harus gini. Nah ini harus kerjasama yang bersama. Kalau tidak ada kerjasama yang bersama seperti ini, maka otomatis lukisan tadi berantakan. Betul. Nah itu yang paling penting. Nah ini Bu Ada, katakanlah misalnya sudah waktunya sudah lewat seperti itu ya di masa kecilnya seperti itu, dan anaknya mungkin sekarang sudah SMA mungkin seperti itu, dan dia soft skillnya agak kurang nih. Apakah ini masih bisa kita latih atau sudah terlalu terlambat seperti itu, Bu? Kalau saya bilang tidak ada kata terlambat, ya, tidak ada kata terlambat buat anak-anak. Jadi kalau seandainya kita punya anak, udah SMA, udah kadung, tinggal kalau saya yang lakukan adalah yuk kita psikotes dahulu. Psikotes dahulu anak, kecerdasannya menonjol di mana. Begitu kita dapat kecerdasannya menonjol, kemudian kita lihat lagi karakter dia apa. Begitu kita sudah dapat karakternya lagi, kemudian kita lihat lagi gaya belajarnya seperti apa anak ini. Ini yang kita bilang yang sudah terbentuk tadi, udah kadung terbentuk. Maka kita tidak bisa lagi mengarahkan mau dia harus jadi dokter, dia jadi arsitek, dia harus jadi tentara, polisi atau segala macam. Nggak bisa lagi kita arahan. Yang kita lakukan adalah berdasarkan yang sudah terbentuk tadi, batu. Apakah kita menerimanya dalam bentuk batu? Apakah kita menerimanya dalam bentuk koral yang besar? Ataukah yang batu besar? Ataukah tanah liat? Ini anaknya udah kebentuk. Dari bentuk ini masih bisa kita bentuk sesuai dengan yang 3 tadi. Misalnya, anak ini setelah saya tes psikotes kecerdasannya kinestetik, kemudian interpersonalnya juga bagus, ya. Kemudian terlihat juga dia visualnya bagus, daya ruangnya juga bagus, kinestetik, daya ruangnya bagus, hitungan matematikanya juga bagus. Kemudian karakternya, interpersonalnya bagus, karakternya adalah anak-anak yang sanguin melankolis. Dimana anak-anak gini anak ceria yang seneng ngobrol dengan orang lain di luar sana. Sudah dapet dong karakternya. Mau kita jadiin apa anak ini? Salah satunya bisa jadi arsitek. Maka bentuklah dia sebagai arsitek. Itu yang disebut dengan, yang di ilmu psikologi disebut dengan minat bakat. Sesuai dengan kecerdasan dan bakat yang dia miliki. Arahkan, jangan lagi paksain dia jadi dokter. Nanti takutnya dia waktu menjahit lukisan jahitannya. Atau waktu dia operasi jantung, nanti jantungnya dibentuknya love. Karena dia anak seni ya kan, yang arsitek. Nah itu harus dilihat seperti itu. Kemudian juga kecerdasannya sudah beda, minatnya pun sudah berbeda. Berarti penting sekali ya untuk anak-anak ini tahu minat dan bakatnya. Sangat penting. Nah ini misalkan ya Ibu ya, misalnya sudah tahu nih minat bakatnya apa seperti itu, tetapi ternyata tidak sejalan dengan kemauan orang tua seperti itu. Nah ini kalau dari banyak sekali Ibu kita temuin kan Ibu ya, apalagi kalau misalkan anak SMA seperti itu, sebelum memilih jurusan ternyata berbeda dengan orang tua seperti itu. Nah ini kalau kita melihat dari POV si Gen Z-nya Bu, si anaknya, apakah dia harus mengikuti orang tuanya atau bagaimana nih Bu? Atau memilih sesuai dengan minat dan bakatnya? Kalau saya bilang yang pasti satu, untuk orang tua jangan pernah memaksakan kehendak kepada anak. Kenapa?
Kalau anak ibaratnya anak sudah terbentuk, ini yang bentuk karakter siapa? Kan orang tua juga yang membentuk. Ini kamu udah ngebentuk anak seperti ini, tapi ternyata bentukan kamu ini bukan yang sesuai harapan kamu. Karena anak ini terbentuk juga ya bukan maunya dia. Jadi si orang tua harus sadar. Daripada banyak kejadian nih, contoh. Bu, tahu nggak Bu? Kenapa saya teknik sipil tapi saya kerjanya HRD? Kenapa Pak? Karena saya dulu itu kepengen psikologi kayak ibu, tapi karena ayah seorang teknik sipil, kata ayah nggak harus teknik sipil saja. Karena psikologi itu perempuan, saya laki-laki harus teknik sipil. Padahal saya minat banget Bu. Terakhir teknik sipilnya dipakai? Enggak. Berapa tahun kuliah? 7 tahun. Terbuang, sia-sia. Sekarang pertanyaan lagi kembalikan kepada orang tua, mau nggak seperti ini? Anak udah lulus S1, tetapi minat di hatinya nggak di situ. Anak pasti akan nurutin. Tapi ya itu lulusnya 7 tahun. Kalau sesuai minat tadi jangan-jangan cuma 5 tahun, 4 tahun udah lulus. Betul. Nah itu, makanya jangan paksain kehendak kepada anak. Kenapa? Yang membentuk anak menjadi karakter seperti ini kita. Yang membentuk anak mempunyai kecerdasan seperti ini kita. Maka ikutilah apa kemauan anak berdasarkan minat bakat tadi. Oke. Tapi kalau tanpa minat bakat, saya kepengennya ini, hati-hati. Karena anak SMA itu juga masih labil tanpa minat bakat. Toto ngikut Ayang Beb. Ayang Beb di jurusan sebelah informatika. Udah deh ambil informatika juga biar dekat dengan Ayang Beb. Nah itu hati-hati kalau tanpa psikotes. Tapi kalau sudah berdasarkan psikotes, sudah diarahkan seorang psikolog bahwasannya untuk kecerdasannya ini, terus kemudian potensi dia ini dan bla 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 sudah diberikan semua, ini anak lebih cocok ke arah sini, sebaiknya ikuti. Oke, ini berarti artinya bukan hanya dukungan orang tua saja, tetapi psikotes ini juga penting banget Bu ya untuk mengarahkan anak tersebut. Waduh, keren sekali Ibu ini. Tapi kita harus jeda dulu Ibu, dan untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kami akan kembali usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Kehidupan saya dulu, ya boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya, celananya. Waduh. Iya berat. Hati-hati dong Mas. Tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Iya. Pinter. Akhirnya ketemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Pa, aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Jantung bagian kiri, bilik kiri itu adalah dia memompakan darah ke seluruh tubuh yang mencukupin suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Membahas isu-isu aktual, mengedukasi, serta menjawab berbagai persoalan seputar kesehatan dengan menghadirkan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ibu hamil usia trimester 3. Trimester 3 ini mungkin 3 bulan terakhir. Jadi dari 7 sampai 9 bulan. Ikuti dialog interaktif Halo Dokter setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat dan Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan dan kita akan melanjutkan pembahasan kita. Tadi kalau
menurut Bu Ana bahwa saja orang tua sangat berperan penting dalam membangun soft skill setiap anak. Nah, tapi yang kali ini kita pengen tanyakan juga nih Bu, ini bagaimana caranya agar setiap anak itu mau secara mandiri dan sadar pengen mencari soft skillnya itu, mungkin dari teman atau belajar sendiri, itu bagaimana Bu? Baik. Kalau saya bilang kalau anak sendiri yang punya kesadaran itu memang akan sangat sulit sekali. Kenapa? Satu, anak belum pernah menjadi orang dewasa. Oke, betul. Terus kemudian anak juga belum pernah yang namanya dia belajar untuk bagaimana menemukan soft skill. Jangan-jangan kata-kata soft skill sendiri mereka nggak tahu. Yang dia tahu adalah sop buntut. Seperti itu. Maka yang kita sebagai orang tua, sekolah, perannya ini sangat kolaborasi sangat penting. Kolaborasi antara lingkungan, terus orang tua dan juga sekolah untuk memperkenalkan pentingnya soft skill bagi diri mereka sendiri supaya mereka sadar ternyata soft skill ini lebih penting dari hard skill. Kenapa? Kalau hard skill itu bentuknya gampang. Contoh kita nggak bisa komputer, ya berapa lama kira-kira belajar komputer? Mungkin sebulan 2 bulan udah bisa. Sedangkan soft skill ini untuk membentuk suatu soft skill menjadi suatu habit itu paling enggak 1 sampai dengan 3 tahun. Akan lebih lama. Jadi kesadaran ini yang harus dimunculkan itu adalah peran kerjasama antara guru, lingkungan dan juga orang tua. Oke. Supaya mereka sadar, oh saya perlu soft skill. Kenapa? Karena untuk di dunia kerja nanti. Ya, karena untuk saya nggak bakal seterusnya untuk minta sama orang tua. Betul. Bukan kita mendoakan orang tua usianya cepat, tapi kita nggak tahu siapa yang duluan, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau di luar negeri sana, saya sangat setuju bahwa sana anak umur 17 tahun itu sudah mandiri. Di Indonesia, mohon maaf, sudah menikah pun masih dikirimin beras, kirimin uang, ya, dikirimin dana sama orang tua. Mau sampai kapan? Itulah membuat soft skill untuk soft skill anak-anak di Indonesia dibandingkan orang luar tuh sangat jauh sekali. Karena orang tua kita terbiasa memanjai anak. Bahkan punten, anak nikah pun orang tua yang sibuk ngutang kemana-mana. Sadar nggak nanti waktu di dunia kerja anaknya menjadi anak seperti itu? Gitu. Oke, ini baik. Berarti kalau misalkan terlalu diayomi dan terlalu diemong seperti itu Bu ya, ini nanti akan membentuk karakter yang lembut juga seperti itu Bu ya, dan harus dituntun terus seperti itu Bu ya. Berarti ini kalau anak diberikan tantangan juga berarti bagus juga. Benar, seperti sangat itu. Ya? benar. Oke. Nah, ini apakah pendidikan formal dan juga informal ini akan mempengaruhi dari soft skill itu sendiri untuk anak? Sangat mempengaruhi sekali untuk orang tua yang memilih sekolah, ya. Untuk orang tua yang memilih sekolah, samakan visi misi kita dengan visi misi sekolah yang kita pilih. Apabila visi misi yang keluarga, kita bicara keluarga, visi misi dengan sekolah sama, matching. Jadi saya bilang tidak ada yang namanya sekolah itu jelek, sekolah itu jelek. Saya nggak usah lah di sekolah di situ, kenapa sekolah itu jelek? Atau nggak usah ke sekolah situ jelek, sekolah situ aja yang bagus. No, saya bilang tidak ada yang namanya kurikulum sekolah itu yang jelek. Ada nggak kurikulum sekolah ngajarin anak jadi bandit? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Ada nggak kurikulum sekolah ngajari anak bagaimana kita menjadi perampok yang handal? Nggak ada. Jadi saya bilang tidak ada satu sekolah pun yang jelek. Yang membuat jelek itu apa? Visi misi rumah, di rumah dengan visi misi sekolah tidak matching. Makanya kita sebut sekolahan itu jelek. Tapi bagi orang tua lain yang visi misinya sama dengan sekolahan itu, bagus sekolahan itu. Jadi waktu memilih sekolah seperti yang Mbak bilang, ya kita harus satu samain dulu. Begitu sudah sama visi misi sekolah dengan visi misi kita, maka anak yang kita bentuk pun akan menjadi anak sesuai yang kita harapkan. Baik, ini berarti artinya penting juga ya memilih sekolah karena lingkungan di dalamnya juga akan mempengaruhi sang anak seperti itu Bu ya. Benar sekali. Nah oke, dan ini yang menjadi problematika juga Bu ya. Biasanya Gen Z ini juga sering mencari pembelaan seperti itu ya, karena setiap orang kan punya karakteristik masing-masing, ada yang introvert, ada yang ekstrovert gitu ya. Banyak yang bilang, aduh aku introvert nih, jadi nggak bisa komunikasi. Nah ini gimana nih Bu, apakah soft skill yang seperti itu memang akan berbeda antara anak introvert dan ekstrovert atau bagaimana? Enggak, kalau saya bilang gini, anak introvert, ekstrovert itu pada dasarnya, kalau anak yang introvert itu berarti dia biasanya, mohon maaf punten, kurang percaya diri. Oke. Kenapa anak menjadi kurang percaya diri? Ya kembali lagi bagaimana lingkungan membentuk, bagaimana keluarga membentuk, bagaimana orang tua membentuk. Anak menjadi tidak percaya diri.
Contoh, apa yang membuat anak tidak percaya diri? Hal kecil, hal sepele. Ya, waktu dia kepengen coba cuci piring, cuci gelas, jangan nanti pecah. Nggak usah, biar mama aja, letak aja di situ. Oke. Terus kemudian dia lihat di luar temennya main sepak bola, jangan main di luar. Nanti ada culik, kamu diculik, kamu jatuh, ada mobil atau macam. Akhirnya nggak percaya diri. Oh, saya lebih percaya diri kalau di rumah. Kemudian waktu dia ngomong apa-apa, kamu masih kecil belum tahu apa-apa, dengerin apa kata mama. Akhirnya dia nggak muncul, jadi anak nggak percaya diri. Nah, akhirnya kita sebut dia adalah introvert. Ya, di luar begitu dia ketemu dengan orang baru, dia kaget. Gimana cara memulai ngomong? Ketemu dengan lingkungan baru yang ceria, yang heboh, yang mungkin yang di sekolah, yang namanya di sekolah tuh ya kurak-kurakan lah ya, yang situ yang berantem, yang sana gelut, yang di situ saling lempar pensil segala macam. Terus anak yang overprotective tadi akhirnya menjadi anak yang gak percaya diri. Begitu di lingkungan dia diam, bengong, mau ngapain, saya harus ngapain. Kita udah sebut dia anak yang introvert, dan besar akhirnya tumbuh karena dia mencap dirinya adalah anak introvert, sampai tumbuh anak sampai besar akhirnya menjadi anak yang tidak percaya diri. Kalau saya bilang ya, anak yang kayak gini masih bisa nggak dibentuk? Bisa. Boleh kita searching, banyak kok foto model, artis yang dari awal mulanya tidak percaya diri, karena lingkungan sosial membentuk dia menjadi ini, dia akhirnya jadi percaya diri. Jadi pembentukan lingkungan. Walaupun dia memang awalnya tidak percaya diri, kalau saya bilang belum pernah mencoba. Oke, berarti memang lagi balik-balik introvert dan ekstrovert ini karena pola asuh di pas semasa kecil seperti itu, Bu, ya? Bukan hanya pola asuh, tapi pembentukan lingkungan juga. Pembentukan lingkungan juga. Nah, ini katakanlah misalkan memang Gen Z yang sudah mulai dewasa dan mulai bekerja dan sudah terkotak-kotak menjadi introvert dan ekstrovert, ini bagaimana nih, Bu, ketika di dunia pekerjaan? Yang pasti yang perlu dia pikirkan satu, yaitu jangan pernah menilai diri sendiri dahulu. Kalau bahasanya adalah bahwasanya mengatakan bahwasanya saya orang yang introvert, saya orang yang nggak percaya diri. Kita kalau terus-menerus mengatakan saya orang nggak percaya diri, maka di mindset akan mengatakan bahwasanya ya saya orang nggak percaya diri dan saya benar, membenarkan itu. Akhirnya begitu otak memerintahkan kamu adalah orang tidak percaya diri, maka seumur hidup kita akan menjadi orang tidak percaya diri. Nah, artinya bagaimana kita memerintahkan otak, saya tidak mau menjadi orang tidak percaya diri. Karena menjadi orang tidak percaya diri itu tidak ada untungnya bagi saya. Mulai dia dipetakan. Untungnya menjadi nggak percaya diri apa? Kelebihan menjadi tidak percaya diri apa? Begitu dia sudah memetakan ini dan lebih banyak ruginya, maka mulai mindsetnya merubah bahwasannya tidak, saya bukan orang tidak percaya diri, saya harus berubah. Nah itu, jadi anak-anak yang merasa bahwasanya oh udah kadung nih, udah gede, memang saya udah terlahir jadi orang kayak gini, nggak ada kata terlambat. Seperti saya bilang, yang namanya karakter, perilaku itu memang ada basicnya. Tapi basic ini masih bisa dilukis. Contoh, kita bicara bahwasanya Mbak beli rumah second, udah terbentuk dok, ya kan? Tapi kepengennya saya tuh rumahnya nggak kayak gini, pengen warnanya seperti ini, pengen gini, masih bisa nggak dipoles? Masih bisa. Bisa. Sama dengan kita yang saat ini terbentuk. Kalau kita terbentuk sebagai karakter yang tidak percaya diri, kita terbentuk sebagai karakter yang suka minder, atau kita yang negatif thinking terus, bisa nggak dirubah? Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Itu yang kami di ilmu psikologi mengatakan pembentukan karakter. Memang pembentukan karakter akan lebih lama karena bicara habit, kebiasaan. Jadi kalau pembentukan karakter, kalau kita belajar komputer cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita coding saja deh. Saya nggak tahu coding, nggak bisa coding. Saya belajar coding, silakan tanya dengan ahli coding. Mungkin dalam seminggu, 2 minggu, kalau saya mau bisa belajar coding. Tapi kalau saya bicara karakter saya mau dibentuk, memang waktunya lebih lama. Karena bicara habit. Mungkin paling cepat 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Oke, karena perilaku agak sulit untuk merubahnya, tapi tidak mungkin, masih bisa seperti itu, Bu, ya? Masih bisa dilukis. Oke, baik deh. Untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kami akan kembali dengan pembahasan yang lebih menarik lagi, dan tetaplah bersama kami.
televisi, Pak. Siapa bilang kerja di media televisi itu membosankan? Banyak kok momen lucu dan unik di dalamnya. Kak, muka kakak tadi di layar bagus enggak? Bagus tadi tuh. Ya Kak, muka kakak ini layar tuh pasti bagus tuh lah. Apalagi bos kita itu, bagus tuh lah menengok kau tuh. Seperti yang ada di program satu ini, Komedi on Duty. Ada bos, ada di situ. Pastinya bisa menghibur dan buat kamu tertawa. Tonton serunya bekerja di dunia pertelevisian di Komedi on Duty setiap hari Senin pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Bangun oi. Astagfirullah, sabar, Pak. Mengajak Anda untuk bernostalgia ke masa lalu, mengukir kenangan lewat tembang-tembang yang merdu, merangkai memori melalui alunan lagu. Temukan melodi abadi di setiap nada pada program Tembang Kenangan. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Setiap hari Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kali ini kita sudah memasuki segmen terakhir. Sudah banyak sekali yang sudah kita bahas bersama Ibu Ana dan mungkin kita akan kilas balik sedikit Ibu. Jadi kalau menurut prediksi Ibu nih, nanti yang di masa yang akan datang, soft skill apa nih yang nantinya akan dibutuhkan oleh para generasi Z? Oke, baik. Soft skill yang dibutuhkan yang pasti komunikasi. Oke, ya, kemampuan komunikasi. Komunikasi di sini bicaranya adalah bukan cuma sekedar komunikasi tapi etika juga. Etika dalam berkomunikasi itu sangat penting sekali. Ya, kemudian kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja atau di lingkungan sosial. Ini sangat penting sekali. Ya, begitu dia mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja, dia mampu beradaptasi dengan pekerjaan baru, ini akan membuat dia akan mudah untuk berenang di dunia nyatanya, bukan hanya di dunia maya seperti biasanya. Terus kemudian apalagi yang perlu? Daya juang. Itu sangat penting sekali, daya juang yang dibutuhkan untuk para anak-anak untuk dia menghadapi dunia nyatanya. Karena dunia maya itu memang sangat menyenangkan, tapi dunia nyata yang perlu dia hadapi sebenarnya. Gitu. Kemudian apalagi yang diperlukan untuk masukin di dunia kerja selain itu? Keinginan untuk berprestasi. Dan keinginan untuk berprestasi ini sangat kurang sekali. Kenapa? Memang berkaitan dengan daya juang yang kurang tadi. Sehingga apa? Akhirnya sampai tua pun ya di jabatan itu aja. Terus yang paling penting lagi apa? Yang saya lihat saat ini yang sangat kurang lagi inisiatif. Ya, inisiatif. Kenapa? Nunggu diperintah baru gerak. Kalau bahasa anak-anak zaman sekarang penyu. Apa itu? Penyungkan. Dan juga yang sering disebut juga bahwasannya istilahnya yang sering mereka katakan bahwasannya kalau ada orang lain kenapa harus saya? Nah, ini sering banget Bu ya. Inisiatif. Hal inilah kalau ini aja 5 ini aja terbentuk ya, yang pasti mandiri udah pasti ya, kemandirian udah pasti. Hal ini aja yang terbentuk termasuk yang utama memang di dunia kerja itu integritas sih ya. Integritas itu kejujuran sama macam. Tapi kalau saya bilang terkait dengan integritas, kejujuran untuk anak-anak zaman sekarang masih bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Tapi untuk hal 5 ini itu sangat susah sekali untuk dicari di dunia kerja sekarang, anak-anak yang mempunyai soft skill ini. Baik. Untuk 5 hal tadi. 5 soft skill yang harus dimiliki oleh setiap Gen Z dan anak muda biar nanti di dunia pekerjaannya lebih tangguh seperti itu Bu ya.
Komunikasi, adaptasi, daya juang, dan mau berprestasi, dan juga yang paling penting adalah inisiatif. Oke, nah ini mungkin singkat saja Ibu, pesan dan saran apa nih untuk Gen Z agar mereka lebih termotivasi untuk lebih mengasah soft skill-nya seperti itu? Baik. Yang pasti yang perlu diperhatikan para adik-adik, kita bicara adik-adik aja lah ya, walaupun umurnya jauh. Oke, adik-adik yang Gen Z perlu disadari bahwasanya kalian bukan hanya hidup saat ini, di mana kalian sekarang mungkin sedang kuliah atau masih SMA ya, ataupun teman-teman sekarang sudah bekerja. Untuk kalian berkarir ke depannya, kalian harus mengembangkan soft skill kalian. Untuk kalian memiliki prestasi di dunia kerja, soft skill itu sangat penting sekali. Karena hard skill sudah teman-teman miliki di saat di bangku kuliah, maka soft skill itu yang untuk diperlukan di dunia kerja. Kenapa? Karena waktu pertama kali psikotes yang dilihat bukan kemampuan hard skillnya. Kamu IPK-nya berapa, ini berapa, bukan. Pasti yang pertama kali dilihat adalah bagaimana soft skill kita, baru kita bisa masuk ke dunia kerja. Kalau soft skillnya bagus, di wawancara pun sudah mulus masuk, maka otomatis baru hard skillnya digunakan saat bekerja. Baik. Jadi untuk masuk ke dalam gerbang dunia kerja, yang pertama kali diseleksi adalah soft skill, bukan hard skill. Oke, nah ini untuk mendapatkan soft skill itu apakah ada pelatihan dan juga yang bisa diikuti oleh anak-anak nih Bu? Ada, banyak pelatihan di luar sana yang bisa diikuti ya kalau mau, terutama orang-orang dari ilmu psikologi ya, yang disebut dengan pelatihan pengembangan diri atau disebut dengan pembentukan karakter. Banyak kalau mereka pengen mau. Kalau mereka tidak mau, punya kesadaran diri sendiri, buat to-do list sendiri, maka ini akan menjadi perilaku yang baik. Caranya bagaimana? Membuatkan hal itu menjadi suatu kebiasaan. Begitu menjadi habit, maka akan menjadi kebiasaan. Contoh, komunikasi. Saya sangat tidak bisa komunikasi, grogi bicara dengan orang baru, grogi dibicara di depan umum. Latih, dilawan. Kalau dari diri ada keinginan melawan untuk berkomunikasi di depan umum, maka otomatis dia akan bisa. Oke. Jadi balik lagi kemauan dari diri sendiri. Bukan kata mama. Kata mama saya harus pintar komunikasi, nggak bakal bisa. Baik. Mau dilatih gimana pun kalau kata mama. Tapi kalau saya mau merubah diri saya sendiri untuk diri saya sendiri ke depannya lebih baik, maka akan gampang. Oke, ini berarti memang untuk pelatihannya sendiri banyak seperti itu ya. Kalau misalkan pengen komunikasinya lancar, tidak gugup, mungkin bisa ikutan kelas public speaking. Benar seperti itu Bu ya. Benar sekali. Oke, nah ini tapi kalau itu kan mengenai soft skill atau keterampilan seperti itu Bu ya. Nah tapi kalau misalkan mengenai karakteristik atau sifat, mungkin misalnya ada sifat mudah marah nih Bu, dan terbawa ketika saat bekerja, ini apakah juga bisa diubah atau bagaimana Bu? Bisa. Oke. Bisa juga untuk dirubah. Kenapa saya bilang bisa untuk dirubah? Misalnya gini, saya menyadari diri saya itu orangnya temperamental, emosional tinggi. Yuk, mulai teman-teman yang di luar sana sangat temperamental, sulit mengendalikan emosinya, PR yang paling gampang yang bisa dilakukan, tuliskan dulu 10 keuntungan menjadi orang temperamental. Tuliskan 10 keuntungan kamu di dunia kerja, di dunia sosial, di lingkungan kamu menjadi orang yang bahasa anak zaman sekarang apa? Emosinya setipis tisu. Kalau kalian sudah menuliskan 10 keuntungan itu menjadi orang temperamental dan kamu merasa itu bisa menjadikan kamu menjadi orang sukses ke depannya, ya silakan lanjutkan. Tapi saya rasa lebih banyak ruginya dibandingkan keuntungannya. Nah begitu dia sudah mengelis ini, akan muncul kesadaran diri, ya saya harus berubah. How-nya itu yang perlu dicari dulu tahapannya. Karena setiap orang mempunyai karakter masing-masing, maka tahapan untuk merubah diri supaya tidak temperamental harus sesuai dengan karakternya masing-masing. Oke, nah ini untuk orang-orang yang seperti itu dan ingin berubah, apakah harus perlu bantuan profesional atau bagaimana nih Bu? Kalau dia bisa mandiri akan lebih baik. Mungkin dia mempelajari dari Google, ada tahapan-tahapan yang harus dia lakukan dan dia ternyata memang cocok dan dia mampu, ya monggo. Tapi kalau dia merasa, oh saya nggak bisa mandiri, masih perlu tahapan yang orang lain yang membantu, bisa dengan psikolog kah, ya, jadi atau dengan ustadz kah atau seperti itu, bisa, sangat bisa.
asalkan kembali lagi ada kesadaran dari diri sendiri. Oke. Sama halnya orang mau berhenti merokok. Mau berhenti merokok karena istri. Hanya depan istri aja berhenti merokok. Nah itu sama hal seperti itu. Oke, nah ini kalau Ibu Ana sendiri selama praktek apakah pernah nih Bu mendapatkan pasien yang seperti itu yang pengen berubah seperti itu karena karakteristiknya sudah dicap buruk seperti itu oleh orang lain? Ya, sangat bisa sekali karena kami juga ada kelas pengembangan diri, ada kelas untuk karakteristik. Memang itu ilmu orang psikologi. Jadi seperti itu. Dan yang kita temuin pun di dunia konseling banyak yang punya kesadaran. Nah, saya sangat senang sekali apabila yang datang adalah kesadaran diri sendiri. Nah, ada beberapa yang datang karena diantar istri. Itulah mah, kita harus memunculkan dulu kesadarannya. Begitu sudah ada komitmen di diri sendiri, ada kesadaran diri sendiri, akan gampang untuk merubahnya. Ada juga yang anak SMA diantar sama ibunya. Ibunya yang pengen merubah. Maka yang kita tarik adalah kesadaran diri sendiri dulu. Begitu kesadaran sendiri dan ada kebutuhan untuk berubah, akan gampang kami untuk ngolesnya untuk berubah. Oke, gitu. Baik. Berarti ini, waduh keren banget Bu ya. Dan kalau kita tarik akarnya, kalau misalkan anak Gen Z sekarang mempunyai karakteristik seperti itu, mungkin bisa berasal dari pola asuh orang tua aja seperti itu Bu ya. Dan mungkin harapannya dengan acara ini banyak yang sadar, baik itu orang tua maupun Gen Z-nya sendiri, maupun lingkungan sekitar. Oke deh, terima kasih banyak Ibu Ana sudah mau mampir ke TVRI Sumatera Selatan dan mengedukasi pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Dan untuk itu terima kasih pemirsa sudah menyaksikan segmen Psikologi Populer. Akhir kata saya Roza Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Alhamdulillah.